Gunung Sumbing merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian mencapai 3.371 mdpl. Gunung ini terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Dalam pendakian kali ini, jalur yang digunakan adalah jalur Gajah Mungkur, salah satu rute populer yang berada di sisi barat Gunung Sumbing. Jalur ini dikenal dengan pemandangan yang luas dan terbuka, serta panorama Gunung Sindoro yang terlihat jelas di depan mata saat cuaca cerah. Nah, kali ini, hari Sabtu, 27 September 2025, gue berkesempatan nih mendaki salah satu gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing, via Gajah Mungkur. Jadi ini adalah, gue mau namatin Triple S. Terakhir ini yaitu Sumbing. Sebelumnya kan sudah kayak Selamat dan Sindoro. Jadi semoga Triple S terakhir ini gue diberikan keselamatan setelah cuaca yang bagus waktu di atas sana. Semangat! Buat yang mana? Oh, yang itu dikit. Dikit doang, woi, dikit doang. Ini nah anjir. Halo. Nah, jalur Gajah Mungkur ini berada di Wonosobo, Jawa Tengah, dan untuk base campnya sendiri itu cukup nyaman. Ada warung, toilet, dan tempat istirahat sebelum mulai nanjak. Untuk biaya simaksi dikenakan sekitar Rp30.000 per orang, sudah termasuk izin pendakian. Nah, hari ini gua mau naik ojek dulu. Nih, sama orang ini nih. Mau belakang satu lagi nih. Nah, dari base camp kita lanjut nih perjalanan ke Prenanan Siwatu. Di sini gua nggak jalan kaki, tapi naik ojek, bro. Biayanya sekitar Rp30.000 per orang, dan serius, ini salah satu bagian paling ekstrim sebelum mulai nanjak. Jalannya kecil, batuan, dan ojeknya ngebut banget. Kadang sampai bikin lu pegangan erat biar nggak kena mental. Perjalanan ojek ini ditempuh sekitar 20 menitan. Kalau lu mau jalan kaki juga bisa, tapi siap-siap ya. Soalnya butuh waktu sekitar 2 jam lewat jalur makadam dan ladang penduduk. Gimana bro ojeknya bro? Gelo. Orang gila anjir, simulasi mati. Nih. No. Kayak roda gila anjir. Apa? Gapura Rahayu. Oh, Gapura Rahayu katanya. Ini batas vegetasi Gunung Sumbing. Nah, jadi kita ke pos 1 tuh berapa menit, Pak? Kira-kira kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Are you ready? Ready. Jadi ini trek awal kita setelah melewati gerbang Rahayu dari pos ojek. Langsung dikasih tanjakan, nggak berhenti, kurang lebih 40 menit sampai pos 1. Semangat. Dari Prenanan Siwatu, pendakian beneran mulai nih bro. Jalurnya langsung dikasih tanjakan kecil buat pemanasan, tapi masih bersahabat banget lah buat awal. Waktu tempuh dari sini ke pos 1 sekitar 40 menit sampai 1 jam, tergantung seberapa santai lu jalan. Sepanjang jalan, suasana masih adem, kanan kiri masih kebun sama pepohonan. Udara mulai segar banget, dan di beberapa spot udah mulai kelihatan pier gunung di kejauhan. Oh iya, nanti kita bakal ngelewatin 4 pos sebelum nyampe puncak. Dan rencananya kita bakal ngecamp di Sunset Camp, tepatnya di pos 3. Total perjalanan dari base camp sampai camp area biasanya memakan waktu sekitar 5-6 jam. Tergantung pace jalan lu juga. Sumbing Gajah Mungkur. Capek. Nah, jadi katanya pos 1 ini vegetasinya masih rapet. Jadi setelah ngeliatin pos 1 itu bakal terbuka. Tapi di sini cuacanya mendung sih. Jadi agak adem. Nggak tahu ya di atas. Semoga dapat cerah. Pos 1 akhirnya nyampe di 53 menit, ketinggian di 2000 mdpl. Lanjut pos 2.
Tapi masih 100 Let's go. menit. Aman Jay. Ngebul. Lu mau jadi apa, Jay? Mau jadi apa? Jadi yang kamu inginkan. Gak banget anjir. Nyampe di pos 1, akhirnya bisa napas dulu, bro. Di sini gua sama teman-teman istirahat bentar, sekitar 15 menitan lah. Minum air, ngemil, sambil nikmatin udara sejuk gunung. Next, perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Estimasi perjalanan 1 jam 30 menit. Vegetasi udah mulai terbuka, tapi masih mendung. Semoga nggak hujan ya. Semangat. Nah, dari pos 1 kita lanjut nih ke pos 2. Suasana mulai berubah nih, bro. Kabut mulai turun, udara makin dingin, dan jalurnya juga udah mulai nanjak lebih serius. Waktu tempuh dari sini sekitar 1,5 jaman, tergantung pace jalan lu juga. Vegetasinya sih udah mulai terbuka, jadi mulai kelihatan tuh pemandangan dari sisi jalur. Kadang kabut nutup, kadang kebuka. Jadi ada momen-momen sadu-sadu gitu. Oh iya, jalur Gajah Mungkur ini posisinya ada di sisi barat Gunung Sumbing. Jadi kalau cuaca lagi cerah, view sunsetnya dari jalur ini tuh cakep banget. Treknya sih lumayan bikin napas ngos-ngosan, tapi tenang. View-nya, suasananya bener-bener worth it buat nikmatin pelan-pelan. Keram guys, Salon pas kayak gitu bukan? keram. Ya kayaknya mas. Pos 2 sampai sekarang jam berapa? Jam 12.50. 12.51. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 2 jam. Cuaca masih berkabut. Optimis cerah hari ini. Amin. Kita mau istirahat dulu di pos 2 kurang lebih setengah jam ya. Makan, istirahat, dan ada yang keram nih by the way. Masih keram gak, Gos? Masih guys. Oh. Setengah jam istirahat dulu, makan. Nah, nyampe di pos 2, akhirnya bisa santai lagi, bro. Di sini gua sama teman-teman istirahat lumayan cukup lama, sekitar 30 menitan. Makan sama ngelurusin kaki bentar sebelum lanjut nanjak. Oh iya, biasanya di jalur ini pendaki udah mulai sering banget berhenti buat istirahat. Kita lanjut ke pos 3. 1,5 jam ya estimasi, dan di atasnya juga ada camp area. Mudah-mudahan tepat waktu dan diberikan kecerahan cuaca. Amin. Oke, setelah istirahat di pos 2, kita lanjut lagi jalan menuju pos 3. Waktu tempuhnya sekitar 60-90 menit. Karena kita naiknya weekend, jalur ini lumayan ramai sama pendaki TikTok yang naik turun di hari yang sama. Kadang saling sapa di jalan dan suasananya jadi makin seru. Nah, jadi setelah pos 2 ke pos 3, kita bakal ngelewatin turunan. Dan di sini juga katanya ada pos air. Kita lihat. Nah, pas kita kesini, sumber mata airnya lagi kotor. Jadi sayang banget, kita nggak bisa supply air lebih untuk sampai camp area. Sampai di Batu Talang. Apa sih namanya? Ini Batu Talang, camp area. Setengah jam dari pos 2. Jadi kalau yang nggak kuat sampai pos 3 buat ngecamp, bisa ngecamp di sini. Tapi gitu ya, resikonya summitnya jauh. Gimana sejauh ini? Kuat? Sejauh ini ya jauh. Sejauh ini jauh. Nggak asik ah. Nah, jadi setelah melewati Batu Talang tadi, kita bakal melewati trek yang banyak pohon begini. Ini cukup rimbun sih. Jadi kalau panas
nggak terlalu menyengat. Spot foto setelah pos 2. Kabut. Lu mau foto nggak? Foto tuh. Lu mau foto? Lu mau fotolin? Kok tahu udah jauh kak dia teh. Dioles-oles, lututnya dioles-oles. Udah lagi. Dioles-oles. Nah, setelah lewat gerbang pintu masuk Gajah Mungkur, trek mulai berubah jadi zigzag, alias jalur baru yang katanya dibikin biar lebih safety. Soalnya dulu jalurnya tuh lurus dan nanjak, lumayan cukup ekstrim kalau hujan. Sekarang sih udah mendingan. Ada juga kawat pembatas di pinggir jalur buat keamanan. Cuman ya harusnya jangan kawat berduri juga kali ya. Soalnya cukup ngeri juga nih kalau nggak sengaja kena badan atau nyangkut tas. Tapi memang cukup panjang sih trek zigzag ini, jadi tetap semangat aja lah. Watu Pungkura. Kita tiba di Pungkura. Oh, Watu Pungkura. Hati-hati. Tebing curam. Nah, pas udah ketemu Watu Pungkura, itu tandanya pos 3 udah makin deket bro. Biasanya di sini udah mulai kelihatan tuh pemandangan yang lebih terbuka. Begitu nyampe pos 3, suasananya langsung berubah total. Hamparan sabana hijau terbentang luas. Benar-benar jadi salah satu spot paling khas dan ikonik di jalur Gajah Mungkur ini. Dan yang paling gokil, waktu itu tadinya cuaca mendung. Pas sampai pos 3 sunset view malah cerah banget. Langit kebuka, angin adem, langsung bikin semangat balik lagi. Sampai pos 3. Kita itu di camp area. Alhamdulillah di sini cerah sesuai dengan doa-doa yang tadi. Satu-satunya di pos 3 neduh kalau panas tuh. Ini dia pohon kayu jomblo. Nah, sebelum nyampe camp area Watu Talang, kita bakal nemuin satu spot yang cukup unik. Namanya pohon kayu jomblo. Dari namanya aja udah mulai lucu ya, jomblo. Dan ternyata emang beneran, cuman satu-satunya pohon yang berdiri tegak di tengah hamparan sabana hijau ini. Jadi mungkin ini alasan kenapa dikasih nama kayu jomblo. Tapi justru itu yang bikin spot ini ikonik bro. Banyak pendaki yang berhenti bentar di sini buat foto. Soalnya vibe-nya tuh mulai keren banget. Kayak pohon yang tetap kuat berdiri meskipun sendirian di tengah luasnya sabana. Kita baru sampai di camp area sekitar 5 jam 40 menit dari pos 1 naik ojek tadi. Dan 5 jam 40 menit ini sudah di tengah istirahat. Ini spotnya ya, kita mau bangun tenda dulu biar enak. View-nya bagus sih. Yes. Sekarang jam 5 dan alhamdulillahnya Gunung Sumbing memberikan keindahannya. Bisa dilihat gak? Bagus banget. Semoga ada sunset ya nanti jam 6 kurang. Setelah tenda berdiri dan semuanya beres, inilah saat yang paling ditunggu. Menikmati sunset di salah satu spot paling ikonik jalur Gajah Mungkur. Langit perlahan berubah warna dari biru ke jingga, lalu ungu samar. Cahaya sore itu jatuh lembut ke hamparan sabana. Sementara Gunung Sindoro berdiri gagah di kejauhan, seolah saling menyapa dari seberang. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Capek, keringat, semua kayak hilang diganti dengan rasa syukur. Syukur masih bisa berdiri di sini, lihat keindahan yang gak semua orang sempat nikmati.
Sekarang kita mau masak dulu buat makan malam. Gila sih, suasananya bagus, enak banget. Ada siap-siap kita nih. Menu kita hari ini nasi sama tom yum. Gas. Nah, setelah makan kita memutuskan untuk langsung tidur, istirahat, memulihkan tenaga supaya nanti summit dalam keadaan fit lagi. Semangat terus. Sekarang udah jam 3, kita lagi siapin buat sarapan, sama nyiapin sarapan berangkat ke atas. Dinyo. Oke teman-teman, kita mau summit di jam 4. Estimasi waktu 1 jam setengah. Jadi semoga tepat waktu sampai puncak bisa ngeliat sunrise. Ready. Gas. Nah, sekitar jam 4 subuh kita mulai jalan buat summit attack. Udaranya cukup dingin, jadi usahakan kalian menggunakan pakaian yang triple layer ya. Dari pos 3 ke pos 4 butuh waktu sekitar 2 jam setengah. Trek di sini udah mulai nanjak terus. Setiap langkah cukup berasa berat, tapi suasananya tenang banget. Cuman suara angin dan langkah kaki yang terdengar. Oh iya, di tengah perjalanan kita sempat lewat kandang kidang, area datar yang sering dipakai buat camp sebelum summit. Tempatnya cukup luas dan terbuka, jadi buat kalian yang pengen summitnya nggak terlalu jauh, bisa nih camp tempat terakhir di kandang kidang ini. Cuman treknya lumayan terjal kalau dari camp sunset menuju kandang kidang ini. Jadi kebanyakan pendaki memutuskan untuk berkemah di sunset camp. Gila, ini bagus banget ya. Aman nggak? Menjelang pagi, langit perlahan mulai terang. Sedikit warna oranye tipis mulai muncul di ufuk timur, perlahan mengusir sisa dingin malam di jalur pendakian ini. Dari kejauhan, Gunung Sindoro mulai menampakkan diri. Sedikit tertutup awan tipis, tapi siluetnya begitu jelas dan megah. Momen ini tuh selalu jadi bagian favorit setiap pendaki. Saat lo sadar betapa kecilnya diri di hadapan alam yang sebesar ini. Udah 1 jam kita ada penampakan yang sangat-sangat cantik Sindoro. Nah ini teman-teman, kita mau sampai di trek dari tebing itu. Ini. Nah, di jalur ini kita bakal nemuin salah satu bagian yang cukup ekstrim. Trek manjat tebing setinggi kurang lebih 6 meter. Di sini udah disiapin tali webbing buat bantu pegangan, tapi tetap harus hati-hati banget karena pijakannya lumayan sempit dan licin. Sebenarnya ada 2 opsi di jalur sini. Satu lewat tebing ini, dan satu lagi sebelah kiri yang lebih landai dan aman. Cuman jaraknya cukup memutar. Cuman kami bertiga memutuskan untuk melewati tebing ini karena sensasinya beda. Jadi lebih berasa adrenalinnya, dan dipastiin tetap fokus, pegang kuat, dan nikmati tantangannya. Oke, kita baru sampai di puncak Raja Wali, Gunung Sumbing. Estimasi waktu dari Camp Area tadi sampai sini 2 jam setengah. Yang harusnya 1 jam setengah. Tapi kita tadi foto-foto dulu di trek karena sunrise-nya bagus banget. Dan inilah suasana weekend di Gunung Sumbing. Sesampainya kita di puncak, suasananya tuh rame banget. Ya maklum aja sih, soalnya kita kan naiknya pas weekend.
Jadi udah nggak aneh kalau lihat pemandangan kayak gini tuh. Pendaki lain juga udah banyak di area puncak dan buat foto di spot ikonik Palang Gunung Sumbing. Jadi kalau mau foto di Palang ini kita tuh harus antri dulu. Tapi di balik ramainya suasana, view-nya tetap keren banget. Gunung Sindoro kelihatan jelas di depan. Sedikit tertutup awan, tapi malah bikin suasananya makin epic. Kita nggak lama-lama di sini. Setelah cukup puas foto dan nikmati pemandangan, kita mutusin buat turun. Karena semakin siang akan semakin panas. Oke teman-teman, setelah tadi foto-foto di atas, macet banget parah weekend, kita langsung turun, memutuskan juga karena udah kabut, juga lapar. Makasih buat teman-teman yang udah mantengin video saya. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Dah, thank you.